Kemudian langkah untuk yang selanjutnya, ya, itu tadi masih kan di sini karena AgNO3 itu adalah baku sekunder, maka tahapannya yang pertama adalah melakukan pembakuan, kemudian setelah kita tahu berapa konsentrasinya, selanjutnya AgNO3 yang sudah kita ketahui konsentrasinya itu kita gunakan untuk penetapan kadar. Ya, untuk penetapan kadar, langkah-langkahnya penetapan kadar klorida dalam sampel keju dilakukan sebagai berikut. Keju dipotong-potong dan dihaluskan dengan blender selama 2-5 menit sehingga tercampur homogen. Ditimbang kurang lebih 5 gram sampai sampel tersebut di atas ternyata beratnya 4,9105 gram. Dimasukkan dalam Erlenmeyer 2000 ml, ditambahkan 25 ml AgNO3 hasil pembakuan. Kemudian ditambahkan 10 ml asam nitrat dan 50 ml air suling dididihkan. Pada saat larutan tersebut mendidih, ditambah 15 ml larutan KMNO 45%. Larutan akan berwarna kuning dan airnya menjadi jernih. Selanjutnya, larutan didinginkan dan disaring. Dimasukkan dalam lampu ukur 250 ml tepat hingga 250 ml dengan penambahan air bebas halogen. Kemudian diambil 50 ml larutan sampel tersebut dan kelebihan AgNO3 dititrasi dengan 0,11 kCNS menggunakan indikator sebanyak 2 ml larutan Fe13. Ternyata volume titran yang dibutuhkan adalah 1,09 ml. Pertanyaannya, hitung kadar Cl dalam NaCl, ya, Cl- sebagai NaCl dalam sampel keju tersebut. Ini prosedurnya rumit, panjang, tapi kalian harus bisa menyaring informasi ini. Jadi dipilih mana informasi yang memang dibutuhkan untuk perhitungan dan mana informasi yang tidak perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa informasi yang memang diabaikan saja karena memang nanti tidak berpengaruh pada perhitungannya. Jadi karena ini nanti kalau saya bahas sekarang nggak akan waktunya akan habis. Kalian juga waktunya tidak panjang untuk berpikir. Silahkan untuk soal ini kalian kerjakan sebagai tugas. Kemudian nanti dikumpulkan karena pertemuan kita di Jumat pekan depan di jam yang sama insya Allah. Nah itu nanti dikumpulkannya hari Kamis. Nanti saya settingkan di MMP untuk semua kelas dikumpulkan hari Kamis pekan depan. Ya, soal ini silahkan dikerjakan. Ya, nah sudah ada yang mau ditanyakan terkait dengan soal ini? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dengan metode yang berikutnya ya. Jadi ingat bahwa soal ini untuk dikerjakan, ini adalah nilai untuk tugas kalian karena memang di Argento ada tugas seperti itu ya. Ada alokasi untuk tugas. Jadi ini saja yang menjadi tugas buat kalian. Silakan ini nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan hari Kamis pekan depan lewat MMP ya. Mengerjakannya sebaiknya pakai tulisan tangan saja, jangan diketik ya supaya lebih mudah kalian nanti mengerjakannya. Baik, yang selanjutnya ini tidak usah saya ganti ini ya. Oh bisa soal masuk di sini. Saya slide show biar jelas. Nah, yang selanjutnya adalah metode yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah metode Fayens ya. Kalau metode Fayens di sini prinsipnya adalah bahwa pada saat kita menambah sampel kita misalnya adalah Cl-min,
kemudian kita tambahkan AgNO3, maka akan terbentuk suspensi AgCl, di mana suspensi AgCl ini bisa bermuatan positif dan juga bisa bermuatan negatif. Kapan dia bermuatan positif? Pada saat suasana halida berlebih. Kalau halida berlebih, berarti sebelum mencapai titik ekivalen. Karena di dalam sistem sebelum semua Cl ini bereaksi dengan Ag kan berarti ada kelebihan Cl. Jadi suasananya adalah halida berlebih, maka dia akan bermuatan positif. Nah, kemudian dia juga akan bisa bermuatan negatif. Kapan dia bisa bermuatan negatif? Pada saat setelah mencapai titik ekivalen. Ya, kenapa? Karena setelah mencapai titik ekivalen, maka akan ada kelebihan ion Ag+. Ya, nah pada saat NaCl dititrasi dengan AgNO3, mula-mula Cl- yang berlebih, kemudian akan terjadi absorpsi dari Cl, kemudian diikuti oleh absorpsi oleh Na. Ya, nah, pada saat titik ekivalen terlampaui, maka akan ada kelebihan Ag. Ya, semua Cl- telah mengendap sebagai AgCl. Maka di sini akan ada absorpsi yang kedua, absorpsi Ag+ yang diikuti oleh absorpsi NO3 pada lapisan kedua. Nah, di sini berlaku hukum Penrose-Wyans, di mana semakin sukar larutan senyawa hasil reaksi ion dengan iner ion, maka semakin kuat ion tadi terabsorpsi oleh partikel endapan. Ya, semakin sukar larut, maka dia akan lebih kuat terabsorpsi oleh partikel endapan. Semakin besar berat molekul ion, maka absorpsinya juga akan semakin kuat. Jadi kalau pada metode Wyans di sini ini akan ada kompetisi, ya, kompetisi antara titran dengan indikator. Jadi nanti kalau ada penambahan indikator, maka AgNO3-nya akan terusir, posisinya akan digantikan oleh indikator. Setelah titik ekivalen terjadi, terdapat kelebihan Ag. Nah, ini akan diabsorpsi oleh AgCl. Kan kalau sudah mencapai titik ekivalen, endapannya sudah berupa AgCl semua kan? NaCl-nya sudah habis, AgNO3-nya juga sudah habis. Semuanya sudah membentuk AgCl. Nah, kalau kita titrasi kita lanjutkan, maka akan ada kelebihan AgNO3, di mana Ag+- akan diabsorpsi, ya, oleh AgCl, kemudian diikuti oleh absorpsi dari ion fluoresein, di mana ion fluoresein di sini ini ada berwarna kuning hijau. Ya. Nah, kalau ada penambahan fluoresein seperti saya katakan tadi, NO3-nya akan terusir, ya, digantikan posisinya oleh fluoresein. Nah, pada saat fluoresein ini terabsorpsi oleh endapan AgCl, maka dia akan mengalami perubahan warna dari warna kuning hijau menjadi suspensi berwarna merah. Ya, ini prinsip dari metode Wyans. Ini adalah contoh beberapa indikator yang bisa digunakan. Ingat, kalau pada metode Wyans, indikator yang digunakan adalah indikator absorpsi. Kalau untuk metode Moore tadi indikatornya apa? Menggunakan indikator apa kalau untuk absorpsi? Untuk metode Moore tadi? Metode Moore tadi menggunakan indikator apa? Kalium kromat. Menggunakan kalium kromat. Kalau untuk metode Volhat tadi menggunakan indikator apa? Ion Fe3+. Menggunakan Fe3+. Dan kalau untuk metode Wyans di sini yang digunakan adalah indikator absorpsi. Nah, sekali lagi dengan melihat indikatornya kita sudah bisa menentukan, oh ini metodenya yang mana. Dari metodenya yang mana kita tahu prinsip reaksi penetapannya bagaimana. Dari prinsip reaksinya kita tahu, kita bisa menghitung akhirnya nanti. Ya.
Nah, ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk indikator absorpsi, ya. Endapan yang terbentuk merupakan sistem koloid, kemudian perlu diberi koloid pelindung. Kenapa perlu diberi koloid pelindung? Supaya tidak terjadi agregasi, ya, tidak terjadi ini penggumpalan. Kemudian ion indikator harus mempunyai muatan yang sama dengan ion yang dititrasi dan tidak boleh terabsorpsi sebagai lapisan pertama sebelum titik ekivalen. Sama halnya pada indikator yang lain, indikator baru boleh bereaksi dengan ini titran setelah mencapai titik ekivalen. Sama halnya dengan indikator absorpsi baru boleh terabsorpsi setelah mencapai titik ekivalen. Ya, jadi tidak boleh terabsorpsi terlebih dahulu sebelum mencapai titik ekivalen. Ini adalah ini tadi contohnya sama dengan yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, itu tadi beberapa soal ya, materi terkait dengan titrasi argentometri.